di Gaza, sekarang ini di Lebanon dan sebagainya. Luar biasa keberanian dan juga perjuangannya. Tapi kita tidak bisa melawan teknologi. Perang sekarang adalah perang teknologi yang kita tidak kuasai. Karena itulah maka pada masa datang tantangan kita bukan hanya tantangan dari pihak ingin menguasai, tapi tantangannya kepada teknologi. Negara-negara Islam tidaklah miskin. Banyak negara Islam yang kaya luar biasa. Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah sungguh luar biasa kayanya. Tetapi tidak bisa hanya dengan kekayaan, tidak bisa hanya keberanian, tapi teknologi mengalahkan semuanya. Karena itulah maka doa kita dan upaya kita bukan hanya dalam menghadapi. Kalau kita hanya berteriak, kita hanya rapat umum, kita hanya rapat akbar, kita hanya setelah itu pulang ke rumah dengan segala upaya-upaya doa kita, tapi tanpa upaya menguasai teknologi, maka negara-negara Islam akan terkuasai apabila kita tidak menguasai itu. Jadi jangka panjang adalah di samping penjaga keadilan dalam negeri dan dimanapun di dunia ini, maka penguasaan ilmu dan teknologi harus menjadi bagian daripada upaya kita masa datang. Siapa yang membayangkan bahwa pager yang kecil itu bisa menjadi bom yang luar biasa? Hanya teknologi yang bisa mengatasi itu. Siapa yang bisa mengebom persis kena pimpinan daripada Hamas, Hania, persis kena di kamarnya. Hanya teknologi yang bisa melaksanakan itu. Keberanian tidak bisa melawannya. Walaupun kita menghargai Afghanistan, bahwa dengan keberanian dia melawan 3 negara besar penjajahnya, Inggris, Rusia, Amerika, dia bisa kalahkan dengan keberanian. Jadi keberanian, penguasaan teknologi, keadilan, itulah yang dapat menjadikan dunia yang lebih damai. Apabila kita terkebelakang, tapi semua itu juga didasari kemampuan ekonomi. Tidak ada negara yang punya teknologi yang lebih tinggi apabila ekonominya tidak. Jadi semua masalah ini saling terkait. Tidak bisa hanya kita katakan, mari kita perang, beli senjata, tidak. Semua terkait kemampuan ekonomi satu negara, pendidikannya yang kuat, teknologinya dia kuasai, kemampuannya untuk berperang, dan keadilan bangsa dunia inilah yang dapat mengatasi, menjadikan dunia ini lebih baik. Karena itulah khususnya bagi kita semua bangsa ini, Majidus Ulama dan kita semua, untuk turut serta dalam memajukan bangsa ini dengan penguasaan ekonomi, memperbaiki keadilan bangsa ini yang sangat timpang. Indonesia ini salah satu negara yang sangat timpang ekonominya dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena itulah kita harus perbaiki. Kita tidak bisa hanya dan Presiden Jokowi, kami merasa belum ada, kalau kata anak Gen Z, Bang, feel guilty gitu, rasa bersalah dari banyaknya produk-produk hukum yang bermasalah yang jelas-jelas orkestratornya adalah Jokowi beserta kroni-kroni di Senayan. Kawan-kawan kami aktivis, jurnalis, akademisi yang kemudian melakukan perlawanan direpresi. Banyak tanah-tanah rakyat yang kemudian digusur untuk kepentingan proyek-proyek pemerintah yang tidak memerhatikan aspek-aspek humanis dan aspek-aspek lingkungan gitu. 10 tahun ini rasa-rasanya kami dari BMSI sedang merecap bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi, tapi 1000 dosa Jokowi gitu. Dan yang ketiga, dalam transisi ternyata, Bang, kita ingin lepas dalam cengkeraman Jokowi yang kerap kali kalang kabut. Dalam transisi ini melihat apakah ini menjadi bencana, apakah ini menjadi sebuah hal yang akan mengkhawatirkan gitu bagi dia karena telah gugur sebagai presiden. Dengan banyak mengorkestrasi
instansi-instansi, mengorkestrasi struktural pemerintahan baru dengan bahasa orangnya Jokowi gitu. Kami mahasiswa sangat terganggu gitu. Ibarat kata kami di BEM dengan kepengurusan 1 tahun, transisi tahun depan. Misalnya saya, Presiden BEM Universitas Brawijaya, tidak ingin diintervensi oleh Presiden BEM sebelumnya. Karena saya punya visi, misi, serta arah gerak yang kemudian harus teraktualisasi dengan baik tanpa intervensi gitu. Belum lagi bahwa wakil presiden terpilih adalah anak Jokowi yang jelas-jelas kita bias melihat hubungan ayah dan anak lebih dari sekedar hubungan presiden lama dan wakil presiden terpilih. Sehingga berbicara demonstrasi yang akan datang, kami sudah cukup muak setiap demonstrasi, Bang. Dibilang ditunggangi, kita dibilang eksklusif dan sebagainya macam, jelas-jelas kita bersatu. Bahkan sekarang di kalangan-kalangan masyarakat yang dulunya mungkin terpolarisasi, oke, ada gerakan kiri, ada kemudian gerakan yang punya paham ini dan sebagainya macam. Sekarang berbicara gerakan sipil, asal narasinya sama dan isunya sama bahwa Jokowi dan keluarga harus diadili, kita datang ke sudut-sudut kampus, kita sedang ke sudut-sudut kota untuk berkonsolidasi gitu. Dan 22 sampai 23 Agustus peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, Bang, kami tidak melakukan konsolidasi sedikit pun. Saling tanya antar elemen, antar BEM tuh enggak. Ketika kemudian peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, semuanya turun dari seluruh kalangan, mahasiswa, middle class, partai buruh, kemudian elemen-elemen buruh gitu, petani dan sebagainya macamnya datang tanpa terkonsolidasi. Walaupun memang ada plus minus, misalnya no leader ketika kemudian di lapangan segala macam. Artinya ketika kemudian saya ditanya, ini konsolidasinya kapan, Bung? Ya kita tanpa konsolidasi, dan secara tidak langsung elit-elit lah yang mengkonsolidasikan kita untuk datang ke sini dengan rasa marah. Dan revisi undang-undang pilkada dengan sebanyak itu masa aksi, saya yakin betul bahwa tidak semuanya marah akan revisi undang-undang pilkada, dan bahkan ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti. Tapi turunnya mereka adalah bentuk akumulasi dari 10 tahun ke belakang. Sehingga ini menjadi peringatan yang luar biasa darurat gitu. Ketika kemudian hari ini Presiden Joko Widodo masih tone deaf. Kalau kata anak-anak kita sih feel guilty gitu, rasa bersalah nggak ada gitu. Tiba-tiba rilis, ayo jangan lupa sahkan RUU perampasan aset. Padahal kan jelas-jelas Pak Jokowi lah yang dibilang sebagai Raja Jawa, berkonsolidasi dengan elit-elit di Senayan untuk menggolkan produk hukum yang bermasalah di setiap tahunnya. Tapi kenapa RUU perampasan aset diserahkan ke publik seakan-akan ayo lo didorong segala macam. Sehingga full of gimmick gitu. Belum lagi Gibran dengan penuh dinamikanya di masa menjelang dia dilantik, dan mengapa menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Dengan ada Fafa adalah sebagai bentuk malunya